Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan seluruh teman-temanku kelas 1A jurusan Ilmu Hadis yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang akan menyampaikan materi dengan 3 pemateri. Untuk pemateri pertama ialah saya sendiri, Widayatul Wida Laluf. Untuk pemateri kedua ialah Muhammad Mudhafar Afif. Dan untuk pemateri ketiga ialah Noviatus Solekah. Yang mana di sini kami ingin mempresentasikan makalah dengan judul Hak Asasi Manusia. Baik, langsung saja. Untuk poin pertama atau poin A, yaitu pengertian dan hakikat hak asasi manusia. Istilah hak dapat kita artikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atau sesuatu untuk menuntut sesuatu. Jadi hak di sini adalah kekuasaan dan kewenangan atau kebenaran, benarnya yang dapat dimiliki. Sedangkan untuk asasi sendiri di sini banyak memiliki arti. Di antaranya yang dapat dimaknai sebagai sesuatu yang pokok, yang dasar, yang mutlak, yang berprinsip, sehingga hak asasi manusia di sini ialah suatu yang sifatnya dasar atau suatu yang pokoknya yang dimiliki oleh manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk menerima perlindungan, dan lain sebagainya. Namun tidak hanya itu, pengertian hak asasi manusia atau HAM di sini memiliki beberapa referensi. Di antaranya dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, dan juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat dari referensi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara hukum, penggunaan istilah HAM di sini di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Definisi atau pengertian HAM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut kamus ini mengartikan hak asasi manusia dengan istilah hak dasar atau yang pokok. Secara umum, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang melekat pada manusia. Jadi, hak atau kekuasaan, kewenangan yang dimiliki oleh manusia itu. Di mana tanpa hak-hak dasar tersebut, manusia tidak dapat hidup sebagaimana manusia. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari hak asasi manusia dari segi undang-undang, dari referensi undang-undang dan juga Kamus Besar Indonesia, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita mengetahui bahwa hakikat dari hak asasi manusia di sini adalah hak besar yang dimiliki oleh manusia sejak manusia itu terlahir. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena ia diberikan oleh manusia atau diberikan oleh negara. Jadi di sini hak asasi manusia di sini merupakan pemberian dari Sang Pencipta dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Baik, kita lanjut untuk poin yang kedua atau B, yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Ada beberapa prinsip yang menjiwai hak asasi manusia, antara lain ialah prinsip kesetaraan atau bisa disebut dengan equality. Prinsip di sini merupakan suatu ide yang meletakkan sebuah ketetapan bahwa manusia terlahir bebas, setara, tidak dibeda-bedakan, dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama. Jadi sama, tidak melihat ini manusia apa, dan ini manusia apa. Semuanya sama. Bahkan jika dalam situasi berbeda, maka juga harus diperlakukan beda pula. Melihat situasi dan juga menyetarakan bahwa mereka adalah manusia. Untuk yang kedua ialah pelarangan diskriminasi. Pelarangan diskriminasi di sini berkaitan dengan poin pertama, yaitu prinsip kesetaraan. Yang mana di sini tindakan afirmatif yang disampingkan dengan pelakuan diskriminatif di sini yang dianggap sama, disamaratakan, maka di sini keluarlah pelarangan diskriminasi. Jadi tindakan diskriminasi ini merupakan kesenjangan, perbedaan yang seharusnya perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Untuk poin yang ketiga ialah prinsip ketergantungan atau bisa disebut juga dengan interdependence. Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak selalu bergantung kepada pemenuhan hak yang lainnya. Jadi saling berkaitan antara satu hak dengan hak yang lainnya, baik seluruhnya atau hanya sebagian saja. Jadi tidak dikaitkan dengan semua hak, ada hanya sebagian. Untuk yang keempat ialah prinsip dipertukarkan. Pemahaman prinsip hak yang tidak bisa dipertukarkan atau dipindah atau dirampas dengan hal tertentu agar hak tersebut bisa dikecualikan. Hak-hak setiap individu tidak dapat direnggut, dipindahkan atau dilepas. Jadi prinsip tidak dipertukarkan. Yang kelima ialah prinsip ketergantungan atau yang bisa disebut dengan invisibility. Prinsip di sini ialah sebagai prinsip pengembangan dari prinsip yang nomor 3, prinsip ketergantungan yang disebut interdependence, yaitu saling terkait dengan hak asasi manusia, baik itu hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi, semua bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Jadi saling berkaitan. Bisa berkaitan juga dengan poin pertama, itu prinsip kesetaraan yang saling menyetarakan semuanya sama. Jika pengabaian pada suatu hak, maka jika suatu hak diabaikan akan menyebabkan pengabaian terhadap yang lainnya. Saling berkaitan. Prinsip yang nomor 6 ialah prinsip universal. Prinsip ini merupakan prinsip tertinggi di mana hak asasi manusia atau HAM berlaku pada setiap manusia, dimanapun dan kapanpun, selama seseorang berada di dunia ini. Untuk prinsip yang terakhir ialah martabat manusia atau human dignity. Di sini prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang menghormati hak orang lain. Jadi setiap orang harus menghormati hak orang lain, yang mana disebut dengan martabat manusia. Hidup damai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia. Untuk selanjutnya yaitu poin C, sejarah perkembangan pemikiran hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, hak asasi manusia di Yunani. Filosof Yunani seperti Socrates dan Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak manusia. Aristoteles juga mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. Itu adalah hak asasi manusia di Yunani. Yang kedua yaitu hak asasi manusia di Inggris. Inggris di sini seringkali disebut sebagai negara pertama di dunia
yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama, kemenangan hak-hak asasi manusia di sini, di Inggris, berjuang dengan perjuangan tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Jadi, salah satu proses menegakkan tonggak hak asasi manusia di Inggris ini dengan menyusun dokumen-dokumen. Banyak sekali dokumennya, yaitu salah satunya Magna Carta. Yang kedua, Petition of Rights. Yang ketiga, Habeas Corpus Act dan juga Bill of Rights. Jadi banyak sekali dokumen yang disusun di Inggris untuk menegakkan hak asasi manusia. Untuk yang ketiga, yaitu hak asasi manusia di Indonesia. Jadi hak asasi manusia di Indonesia ini bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia di sini mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, dari Pancasila. Bermuara atau bersumber pada Pancasila di sini dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Di Indonesia di sini di garis besar disimpulkan hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan hak asasi sosial dan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati, yang mana melekat dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, demi kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, serta keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Wilda. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk HAM. Hak asasi manusia digolongkan menjadi 6 macam, yakni hak asasi politik atau politic rights, hak asasi prosedur peradilan atau procedural right, hak asasi sosial budaya social culture right. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right. Yang kelima, hak asasi hukum atau legal equality right. Yang keenam, hak asasi pribadi atau personal human right. F. Nilai-nilai HAM. Dua nilai kunci yang menjadi dasar dari konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia awalnya merupakan sebuah definisi dari standar yang diperlukan bagi kehidupan yang bermartabat. Nilai-nilai HAM secara normatif dirumuskan oleh PBB pada saat deklarasi dan kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini disepakati oleh 48 negara dengan maksud untuk menjadi standar umum dari universal hak asasi manusia bagi seluruh dunia. Deklarasi ini mengungkapkan bahwa semua hak dan kebebasan harus diperoleh semua orang tanpa memandang suku, ras, agama, dan juga bahasa, gender, opini politik, status, kelahiran, dan lain sebagainya. Deklarasi ini terdiri atas 30 pasal
dan dilihat secara umum pasal-pasal tersebut mengatur hak-hak dan kebebasan yang menjunjung tinggi dan martabat manusia secara baik pribadi atau individu, anggota masyarakat nasional dan internasional. Untuk yang kedua adalah HAM di dunia Islam. Menurut Dr. Syekh Syaurat Husain, terdapat dua macam HAM yang dilihat dari kategori hakukul ibad, yaitu pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara Islam. Kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak pertama yang dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua biasanya disebut hak-hak moral. Perbedaan keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan suatu negara Islam. Adapun dalam masalah sumber asal, filsafat dan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini terdapat beberapa usaha perlindungan dalam Islam terhadap pelaksanaan HAM, yaitu adanya konsep kedaulatan Allah, di mana umat Islam ataupun seluruh umat manusia dianggap sebagai warga negara dari sang penguasa yang sebenarnya. Tak ada seorang pun yang mempunyai superioritas di atas lainnya. Manusia dilarang melakukan tindakan pelanggaran HAM. Untuk yang selanjutnya, HAM di dunia barat. Istilah hak asasi manusia baru muncul setelah revolusi Perancis, di mana para tokoh borjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, muncullah perlawanan rakyat dan yang akhirnya berhasil memaksa raja untuk mengakui aturan tentang hak asasi manusia. Di antaranya adalah pengumuman hak asasi manusia dari Raja John kepada rakyat Inggris pada tahun 1216 di Amerika. Pengumuman dilakukan pada tahun 1000. Pengumuman ini dilakukan pada tahun 1773 Masehi. Sekian dari saya. Mungkin setelah ini akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. HAM di Indonesia. HAM diperoleh dari penciptanya, yakni Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat diabaikan oleh manusia. HAM bersifat universal dikarenakan HAM sudah melekat dalam diri manusia, yang berarti hak-hak tersebut berlaku di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja, serta tidak dapat diambil begitu saja oleh siapapun. HAM ini digunakan tidak hanya untuk melindungi diri, harkat martabatnya, tetapi juga digunakan menjadi landasan moral dalam berhubungan dan bergaul pada sesama manusia. Instrumen hak asasi manusia. Adapun instrumen hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. TAP MPR tentang HAM tahun 1998, 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Peradilan Anak, 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,
10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN, 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, 14 Kepres Nomor 129 tentang Ranham 1 tahun 1993 sampai 2003, 15 Kepres Nomor 40 tahun 2004, yang terakhir adalah Perpres Nomor 23. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Pelanggaran hak asasi manusia bisa diartikan sebagai adanya tindakan atau sikap dari sekelompok orang, individu, ataupun aparat negara, baik itu disengaja atau tidak, menghilangkan, membatasi, mengurangi, menghalangi, dan mencabut bahkan mengabaikan hak seseorang, baik itu individu maupun sekelompok orang yang telah mendapatkan jaminan undang-undang serta mekanisme hukum sebagai warga negara. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sering kita temui itu ada 2 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada diskriminasi, ialah suatu sikap pengucilan, pembatasan, bahkan pelecehan baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan suku, agama, ras, budaya, kelompok, gender, dan golongan. Yang kedua, adanya penyiksaan. Pelanggaran HAM ada 2 jenis, yakni 1 pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan dapat mengancam nyawa manusia. Pelanggaran HAM berat ini diklasifikasikan sebagai berikut. Yang A, kejahatan terhadap kemanusiaan, misalnya saja perbudakan, pemusnahan, pembunuhan, penyiksaan, bahkan pemaksaan. Yang B, kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah perbuatan menghancurkan sebagian kelompok dengan cara sebagai berikut. 1. Membunuh seluruh atau sebagian anggota kelompok. 2. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok menjadi musnah. C. Kejahatan apartheid merupakan sistem pemisahan ras yang dibentuk oleh suatu pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istimewa suatu bangsa. Pelanggaran HAM ringan ini biasa terjadi di lingkungan sekitar kita, yakni pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Contohnya saja seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, melakukan penganiayaan, pencemaran lingkungan oleh masyarakat dengan sengaja, melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik orang lain, melakukan segala bentuk menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya. Setiap manusia itu biasanya memiliki 2 keinginan, yakni keinginan untuk berbuat baik dan keinginan untuk berbuat jahat. Hal itulah yang menimbulkan dampak pelanggaran HAM seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah, dan lain sebagainya. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia atau HAM. Pemikiran HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diidentifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai 4 generasi hak. Ubaidillah menjelaskan di setiap keempat generasi memiliki ciri dan pusat perhatian yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, generasi pertama. Pada generasi pertama ini, gagasan tentang hak dipusatkan pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini terhadap hukum dan politik disebabkan oleh dampak situasi Perang Dunia II. Keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tatanan hukum. Pada generasi ini, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida telah lahir. Generasi kedua ini dilatar belakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, melainkan pula hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada generasi ini terjadi ekspansi horizontal dan konsep hak asasi manusia. Pada generasi HAM kedua ini, lahir 2 konvenan yang terkenal, yaitu International Covenant of Social, Economic, and Cultural Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. Hak-hak yang diperjuangkan pada generasi ini merupakan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
3. Generasi ketiga ini dilahirkan oleh adanya syarat ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan budaya ditonjolkan, sementara aspek aturan serta politik terabaikan. Generasi ini memperjuangkan keseimbangan sosial, ekonomi, budaya, aturan, dan politik pada satu paket yang disebut the rights of development atau hak pembangunan. Generasi ketiga ini ialah buatan generasi pertama serta kedua. Hak-hak yang diperjuangkan di generasi ketiga ini selain hak-hak di generasi pertama serta kedua, juga hak-hak dalam bidang pembangunan. Generasi ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan pada negara-negara ketiga, kecenderungan negara yang dominan menekan pemenuhan hak-hak rakyat karena lebih bersifat top-down. Generasi keempat ini mengkritiki peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi serta mengorbankan hak-hak masyarakat. Generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang mendeklarasikan hak asasi yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Deklarasi ini lebih menekankan persoalan-persoalan kewajiban asasi daripada hak asasi, karena kewajiban asasi mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sedangkan istilah hak baru sebatas usaha dari pemenuhan hak. Deklarasi ini memberikan implikasi bagi negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Sekian video presentasi dari kelompok 8. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.